Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 1 SDIT Permata Bunda 1, SDIT Permata Bunda 2, dan SDIT Permata Bunda 3. Apa kabarnya anak-anak solih dan solihah? Semoga anak-anakku semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, anak-anakku, kali ini kita berjumpa lagi dengan Ustazah Iis dalam pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN. Baik, anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, bicara dihentikan, berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, hari ini kita sudah berdoa ya anak-anakku. Semoga Allah berikan kemudahan kepada kita dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Oke anak-anakku semuanya. Baik, hari ini kita akan belajar apa ya PKN-nya? Ada yang ingat materi hari ini apa? Atau sudah ada anak-anakku yang sudah belajar semalam dengan ayah dan bunda? Oke, baik. Ustazah beritahu ya, hari ini kita akan belajar PKN tentang aturan di rumah atau adab di rumah. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, anak-anak dapat mengetahui apa saja ya aturan yang ada di dalam rumah kita atau aturan yang dibuat oleh orang tua kita. Yang kedua, anak-anak dapat mempraktikkan aturan yang sudah dibuat di rumah kita. Oke, jadi anak-anakku semua, itu tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Rumahku surgaku, sungguh indah rumah surgaku. Rumah tempat kita belajar tentang indahnya kebersamaan, belajar tentang indahnya persaudaraan, belajar tentang indahnya kasih sayang dengan ayah, dengan bunda, dengan kakak dan adik. Rumahku surgaku, di sini aku belajar mengenal aturan, seperti adab yang diajarkan Rasulullah, agar hidupku bahagia di dunia dan di surga kelak. Anak-anak yang hebat, ada yang tahu tidak ya, aturan itu dibuatnya atau tujuannya itu untuk apa ya? Ada yang tahu tidak aturan itu dibuatnya untuk apa? Coba ada yang tahu, angkat tangannya. Oke, Ustazah kasih tahu ya. Aturan itu dibuat agar kita yang pertama bisa tertib. Yang kedua, agar kita bisa teratur. Jadi adanya aturan itu dibuat agar kita tertib dan teratur. Jadi kalau aturan yang ada di rumah berarti kita harus tertib dan teratur melakukannya di rumah. Oke anak-anakku, kita lihat yuk video tayangan berikut ini. Kita simak ya apa saja aturan yang ada di rumah kita. Yang pertama, aturan ketika kita bermain. Yang kedua, aturan ketika kita sholat berjamaah bersama dengan keluarga. Aturan yang ketiga adalah aturan sebelum kita tidur. Dan aturan yang keempat adalah aturan setelah kita bangun tidur. Anak-anakku, selain contoh tadi, ada beberapa adab yang dicontohkan oleh Rasulullah loh. Apa saja ya? Pertama, kita harus mengucapkan salam ketika akan masuk ke dalam rumah. Jadi kalau kita habis dari luar atau berpergian dan ketika kita masuk ke dalam rumah, kita harus mengucapkan salam. Oke, aturan yang kedua, aturan ketika kita akan tidur. Apa saja ya yang kita lakukan ketika akan tidur? Yang pertama,
kita harus membersihkan diri, bisa dengan mencuci tangan, mencuci kaki kita. Setelah itu kita berwudu, karena Rasulullah juga menganjurkan kita untuk berwudu sebelum tidur. Jadi kalau sebelum tidur kita harus berwudu dulu ya anak-anakku. Setelah itu kita berdoa agar tidur kita dilindungi oleh malaikat dan kita dijaga oleh malaikat sepanjang tidur kita. Dan jangan lupa juga Rasulullah menganjurkan kita untuk membaca surat-surat pendek, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Oke, itu aturan sebelum kita tidur. Oke, setelah bangun tidur, kita mesti ngapain ya anak-anakku? Setelah bangun tidur, kita harus berdoa atau membaca doa setelah bangun tidur. Setelah itu, jangan lupa anak-anakku semua membantu bundanya membereskan tempat tidur agar tempat tidurnya bersih, rapi. Jadi ayah dan bunda juga bangga dengan anak-anakku yang soleh dan solihah karena sudah berlatih mandiri, membereskan tempat tidurnya sendiri. Oke, itu tadi aturan-aturan yang ada di rumah. Nah, anak-anakku sekarang perhatikan bukunya ya pada halaman 16 sampai dengan 18. Di situ ada gambar tentang aturan dan adab di rumah, apa saja yang sudah anak-anak lakukan. Dan jika anak-anak telah melakukannya, anak-anakku boleh menceklis pada gambar yang ada di buku ya. Selanjutnya, anak-anak tuliskan ya aturan dan adab apa saja yang perlu kita lakukan di rumah. Baik, jika anak-anakku sudah mengisi bukunya tentang aturan apa saja yang sudah anak-anak lakukan di rumah, Ustazah minta sekarang anak-anakku bersama dengan ayah bunda membuat peraturan baru ya di rumahnya. Jadi anak-anakku harus mentaati aturan yang dibuat bersama dengan ayah dan bunda. Anak-anakku, mari kita ikuti adab-adab yang disunahkan oleh Rasulullah dengan cara mempraktikkan kegiatan yang ada pada halaman 21. Baik anak-anakku, jika kita ingin disayang Allah, maka kita juga hendaknya mengikuti atau mencontoh adab-adab atau sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah. Dari pembelajaran tadi, ada yang bisa menyimpulkan tidak? Kita sudah belajar apa saja ya hari ini? Yang pertama, aturan itu dibuat oleh orang tua kita agar hidup kita teratur. Ada berbagai banyak macam aturan, seperti aturan atau adab ketika kita masuk rumah harus mengucapkan salam, ketika kita keluar rumah juga harus mengucapkan salam. Dan demikian pembelajaran kita hari ini. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.